Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah SWT dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzalimi, dan setiap orang yang terzalimi ini semoga ditolong oleh Allah SWT. Kalau saudara kita di Palestina dan di berbagai macam tempat dan wilayah, Allah angkat ujian dan Allah tolong dari kezaliman. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna. Allah berikan rahmat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan para ulama-ulama kita. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabilus Sayyib, dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadits qudsi yang sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a." Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, dan aku bersamanya secara khusus jika dia mengingatku, dan apabila dia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya dari dalam diriku, dan apabila dia mengingatku di kumpulan, di sebuah perkumpulan, maka aku mengingatnya di perkumpulan yang jauh lebih baik darinya. Wa in taqarraba ilayya shibra, dan apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepada dia sehasta, dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepada dia sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, jika ia mendatangi sambil berjalan, maka aku mendatangi sambil berlari-lari kecil. Hadirin Allah muliakan, sebuah hadis yang sangat luar biasa. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mentadabburinya. Allah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal tuh segimana? Ini sejengkal kan? Sejengkal. Maka aku akan mendekat padanya sehasta atau dhira'. Dhira' segimana ya jemaah? Dhira' apa? Dhira' dari ujung jari ke siku. Itu dhira'. Ujung jari ke siku. Itu dhira'. Oke.
Adapun ba itu apa? Depat apa? Ayo, lah ini bahasa Indonesianya ini loh. Hah, bang, ayo. Depat itu segini. Kalau kita angkat kanan kiri, segitu sedepan. Jelas kan ya? Oke, itu depan. Jadi kurang lebih 4 kali inilah ya, 4 kali dhira ya, kurang lebih. Ya, jamaah Allah muliakan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan seperti dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa فَإِذَا سَابَقْنَا إِلَى الْخَيْرِ فَهُوَ بِهِ أَسْبَقْ subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendekat kepada Allah dan berusaha mengerjakan kebaikan dan berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah lebih cepat lagi dan lebih mendahului kita. Wa dzalika likamali judihi wa karamihi. Dan ini dikarenakan kesempurnaan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Man sara'a ilal khairat fallahu ilaihi bitaufiq wal hidayah wal inayah asra'. Dan juga bermakna barang siapa yang bersegera mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih cepat lagi memberikan taufik, memberikan hidayah, dan memberikan penjagaan kepadanya. Dan ini semua menunjukkan luasnya kebaikan Allah dan luasnya kedermawanan Allah Taala, dan betapa cepatnya Allah menebar dan memberikan kebaikan untuk kita. Wa ma kaifiyatu taqarrubihi dzira'an wa ba'an fahiya ilaih. Adapun kaifiyahnya atau tata caranya, bagaimana mendekat secara dalam dhira' dan dalam depa, atau tadi apa, hasta dan depa, maka kaifiyahnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa menjelaskan tata caranya. Wala naqulu inna ma'naha kadza wa kadza, dan kita nggak mengatakan bahwa maknanya begini dan begini. Balillahu a'lam bi kaifiyatiha. Namun Allah lah yang paling tahu bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya. Dan ini sebagaimana dikatakan Imam Malik tentang sifat Allah istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, makna istiwa itu jelas, tinggi dan di atas. Wal kaif majhul, tapi tata caranya itu tidak diketahui. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal bagi kita bahwa secepat apapun kita mengerjakan amal soleh dan mendekat kepada Allah, maka Allah jauh lebih cepat. Sebanyak apapun
kebaikan yang kita kerjakan, Allah lebih banyak kasih kebaikan untuk kita. Segesit apapun kita, Allah lebih cepat memberikan taufiknya, hidayahnya, dan penjagaannya. Dan ini menunjukkan kemahadermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat kepada Allah, Allah lebih cepat lagi. Allah lebih banyak kasih kepada kita. Allah lebih dahulu. Ini hal yang sangat penting untuk kita camkan. Dan ini menunjukkan betapa tingginya dan luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian Allah mengatakan juga wa annahu yu'ti aktsar mimma fu'ila min ajlihi. Ini kaidah. Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang kita lakukan untuknya. Fayu'til amil aktsar mimma amil. Allah memberikan orang yang beramal soleh lebih banyak, lebih besar daripada amalnya. Ini kaidah. Ini kaidah. Jadi lebih banyak, bukan sama. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka falahu asyru amthaliha. Allah gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia tidak dibalas kecuali sesuai. Satu ya satu. Wa hum la yudhlamun, mereka nggak pernah dizalimi. Mereka nggak pernah dizalimi. Jadi 10 kali lipat, minimum 10 kali lipat. Dalam dalil lain, ila sab'imi'ati dhi'af, 10 sampai 700 kali lipat. Jadi Allah kasih lebih banyak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Coba bukan Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan pahala yang apa? Coba lihat ayatnya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bi ahsan. Allah nggak mengatakan seperti yang mereka kerjakan, tapi Allah berfirman bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berikan jauh lebih baik daripada apa yang Anda kerjakan. Bukan sama, jauh lebih baik daripada yang kita kerjakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin sekalian. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 261, kita buka lagi Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, ibarat sebulir benih, anbatat sab'a sanabil, sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap bulir ada 100 biji, berarti berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Dijelaskan sebagian para ulama, bagi sebagian pihak bisa lebih dari 700 kali lipat. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah lipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Dijelaskan sebagaimana sesuai dengan keikhlasan mereka. Semakin ikhlas, semakin lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Gak ada isu sama sekali bagi Allah. Gak ada isu sama sekali. Jadi jamaah sekalian, ini dasar-dasar hidup yang harus kita pegang teguh, bahwa kita punya Rabb dan kita berinteraksi dengan Rabb yang lebih cepat dari kita dalam mengapresiasi, yang lebih banyak memberi daripada amal yang kita lakukan. Jadi yang lebih besar, jadi yang Allah kasih lebih besar, lebih banyak, lebih berlipat ganda, lebih cepat. Lebih cepat. Lihat bagaimana gabungan-gabungan itu. Jadi lebih banyak, lebih berkali-kali lipat, lebih besar, lebih cepat. Semua itu tersaji untuk kita ketika kita mendekat kepada Allah dan ketika kita berusaha bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali, karena tabiat manusia itu nggak mau rugi. Tabiat manusia itu pengennya untung terus. Anda pengen untung, ini keuntungan. Dan cepat. Lebih cepat daripada apa yang Anda lakukan. Lebih cepat daripada amalan Anda. Makanya kata Allah kan, jika hambaku berjalan, makanya balasannya lari-lari kecil. Artinya lebih cepat. Sadar nggak sih hadirin, kalau kita benar-benar yakin ini bisa mengurai banyak sekali potensi kekecewaan kita, potensi kesedihan kita, dan potensi amarah kita. Makanya nggak bisa kita katakan, saya udah berdoa segala macam bertahun-tahun belum diijabah. Allah yang berfirman lebih cepat. Tapi kok belum? Kan Allah juga mengatur melalui lisan Nabi-Nya SAW. Dijawab itu ada 3 cara. Dikasih di dunia, atau disimpan di akhirat, atau kita dipalingkan dari bala atau musibah yang senilai. Kan itu. Jadi nggak ada yang bisa mengklaim saya udah doa 3 tahun belum dikasih-kasih juga. Nggak boleh bisa, dan nggak bisa bilang demikian. Kalau kita benar-benar memahami dan meyakini ini, nggak ada lagi istri yang meledak
bicara sama suami dan mengatakan, aku capek mas, aku capek, belasan atau 15 tahun aku bersabar dan menunggu tapi nggak ada hasilnya. Kata siapa nggak ada hasilnya? Lebih cepat, nggak perlu nunggu apalagi 15 tahun. Cuman yang jadi masalah, apakah kita lakukan itu semua selama 15 tahun karena Allah atau karena suami? Nah itu. Begitu yang sebagian melakukan karena suami, nah itu capek tuh. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, nggak capek. Kan begitu. Kan demikian. Ibu-ibu bilang ibu-ibu hire seseorang. Kata ibu-ibu, kamu bantu teman saya, ini sahabat saya. Syaratnya satu, jangan minta apapun dari dia, dan jangan berharap dia gaji kamu. Semua kebutuhan gaji kamu saya yang tanggung. Kamu masuk jam berapa? Jam kerja kamu jam berapa? Jam 7. Sebelum kamu kerja, saya udah transfer. Jangan berharap sama dia. Kira-kira ini orang walaupun nggak dikasih apapun sama teman kita, sedih atau tetap senang? Hah? Sebelum dia kerja nih 30 juta masuk ke. Hah? Senang nggak dia? Senang. Padahal gak diapresiasi sama teman kita. Ini manusia sama manusia aja bisa begitu. Jadi ketika kita meledak-ledak, saya udah capek, saya udah melakukan semua untuk kamu, tapi mana hasilnya? Ya ini salah kita, kenapa berharap sama makhluk? Kalau Anda atau kita sebagai istri berharap kepada Allah, ini hadisnya. Ini keterangan para ulamanya, Allah lebih cepat daripada takarub Anda. Ketika Anda berusaha takarub melakukan kebaikan, itu taufik Allah, hidayah Allah, penjagaan Allah lebih cepat lagi, asra. Lebih besar lagi pahalanya, ganjarannya. Tadi asyra amthaliha, minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan belum titik sampai di situ, Allah lanjut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan lagi bagi orang-orang yang Allah pilih. Ganjaran itu pasti lebih besar. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tadi. Dan pasti kita kasih ganjaran bagi mereka lebih baik, lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Tapi kita nggak tertarik dengan janji Allah. Kita lebih suka diapresiasi sama manusia. Itu akar kita berantakan dalam hidup. Itu yang membuat kita nggak happy jadi istri. Itu yang membuat kita tertekan jadi ibu, apalagi kalau nggak dapat dukungan dari suami. Kayaknya aku berjuang sendiri deh. Aku udah capek berjuang sendiri. Harusnya kan dia pikir, oke, semua istri secara umum berharap dapat dukungan dari suami. Tapi kalau la qadarullah suami nggak dukung, lalu istri berjuang sendiri, berarti pahalanya lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Keberkahannya lebih besar, lebih kecil buat dia pribadi? Lebih besar. Ganjarannya lebih besar. Lebih capek betul, tapi kan nggak perlu sampai membuat Anda sebel, kesel, stres, kecewa besar. Enggak. Dan Allah janjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Masih bisa. Kita kerja tim nih,
kerja teammate kita nggak perform, akhirnya kita kerjain sendiri. Bos kita tahu, capek, yang harusnya jam 4 udah pulang, akhirnya jam 9, jam 10 kerjain sendiri. Tapi ketika bos kita tahu gaji kita yang 30 juta itu dijadikan 200 juta, masih marah-marah nggak? Gimana Sa? Enggak, senyum ya Sa. Bang, lo tidur aja gitu kan, lo tidur, gue yang ngerjain. Mahal, tinggal 200 juta. Istirahat ke dokter gitu. Gue yang kerjain semua nih gitu. Seneng gitu karena gaji dari 30 jadi 200. Capek tapi kan seneng gitu. Nah, kenapa di hidup tuh kayak kita ribet banget gitu, sedih gitu loh, dikit-dikit terpukul. Jangan-jangan bukan karena bebannya, tapi karena orientasinya, tujuannya, nawaitunya, tauhidnya, imannya itu poin. Nah, ini yang perlu kita camkan. Aku udah nggak sanggup mas, itu kan asumsi Anda. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan kalau memang benar ada nggak sanggup ditandai dengan drop, ya udah, nggak usah lebih dari itu, segitu aja, nggak usah maksa. Kan nanti semua dihisap masing-masing. Semua dihisap masing-masing. Kita dihisap, suami kita dihisap, nanti anak kita dihisap, orang tua dihisap, jadi nggak usah. Mbak, berbaktilah kepada papamu. Lo enak ngomong, papa lo baik, papa gua gak perhatian, ninggalin gua selama ini. Enak banget, kok enak banget? Enak banget tuh kalau kita berbakti, enak banget. Kalau kita gak berbakti, celaka banget. Tapi orang tua seperti apa dulu? Mereka dihisap, tenang aja. Kalau kita bilang nggak usah ribet, kita dihisap, mereka dihisap. Dan Allah nggak zalim, yang menghisapnya Rabb yang maha bijak dan nggak mungkin zalim. Dan Allah minta kita tetap bakti sama orang tua. Dan nanti Allah kasih lebih besar, lebih banyak, dan keberkahannya lebih cepat. Nah itu kan aman hadirin. Allah Ta'ala misal. Itulah jamaah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustaz beserta tim dan saudara-saudara kita semua. Amin wa iyyakum. Usiaku 30 tahun belum menikah. Sejak SD saya tahu ayah saya berselingkuh dengan wanita lain. Alhamdulillah diafani. Dulu rasanya berat, sedih, geram karena hati wanita mana yang tidak sakit hati ketika melihat cinta pertama anak perempuannya bermain dengan wanita lain. Sepertinya alhamdulillah ya dikabulkan. Sepertinya hubungan mereka sekarang masih terjalin dan posisi saya sebagai anak sudah di tahap biasa-biasa saja karena saya berpikir toh yang akan menanggung dosanya
ayah sendiri. Pertanyaan, apakah saya salah dengan pola pikir seperti itu? Di satu sisi ayah saya sangat pengertian kepada anak-anaknya, kebutuhannya selalu dipenuhi. Tapi rasanya mau bicara pun sekarang cukup segan karena saya nggak terlalu terbuka. Ditambah lagi saya mendapati cerita dari ipar saya kalau kakak saya pun melakukan cheating. Kenapa ya Ustaz, saya dikelilingi laki-laki yang tabiat seperti itu? Aku jadi khawatir dan agak sedikit takut kelak dalam memilih pasangan. Aku nggak punya contoh bagaimana sebaiknya mencari sosok laki-laki yang akan menjadi qawwam. Mohon nasihatnya dan mohon doakan supaya ayah dan kakak saya lekas bertaubat dan tahu bahwa yang dilakukan adalah dosa besar. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wafaqana Allah wa iyyahum lima yuhibbu wa yarda. Wa hadana Allah wa iyyahum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan beliau-beliau, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan beliau-beliau ke jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Amin rabbal alamin. Yang pertama, jangan sampai pada perasaan plain atau ya udah deh apatis, jangan. Itu ayah kita dan itu kakak kita. Doakan mereka dan nasihati dengan cara yang bijak. Dan yang perlu dipikirkan adalah cara menasihatinya, karena jangan menasihati seperti menasihati anak kecil atau teman sepantaran yang kepergok dan seterusnya. Enggak, ini makomnya lebih tinggi dari kita, satu ayah satu kakak, maka cara menasihatinya harus bijak, harus santun, harus jaga, tapi harus disampaikan. Kalau kita sayang, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak bisa maka dengan lisannya, dan kalau nggak bisa maka dengan hatinya. Dan ini selama-lamanya iman, dan ini kita bisa lakukan dengan lisan. Sampaikan, jangan pernah bosan. Itu poin. Lalu yang kedua, tidak semua laki-laki demikian. Sehingga jangan sampai ini menjadi sebuah trauma untuk menikah atau berumah tangga. Nggak semua laki-laki demikian. Lalu yang ketiga, jangan hanya lihat atau jadikanlah ini sebagai ibrah gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai trauma, tapi jadikanlah ini sebagai ibrah. Output itu tergantung input. Gitu loh. Nah, dengan kondisi sosok-sosok ini melakukan demikian, akar masalahnya kan sebenarnya bisa dibaca oleh penanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dibaca. Kenapa ayah seperti ini dan kenapa kakak seperti ini? Mulai dari akar masalah, kenapa nggak dapat taufik dari Allah dalam sisi ini? Jadi kenapa nggak dapat taufik dari Allah? Lalu treatment selama ini tuh bagaimana? Ini mahal. Dan kalau kita bisa tegak diagnosa, maka ini sangat membantu kita diantaranya untuk memilih calon suami. Untuk memilih calon suami. Artinya jangan sampai calon suami kita punya background masa kecil atau proses tumbuh kembang seperti pola ini. Karena kalau terjadi pola seperti itu, hasilnya seperti ayah dan saya seperti kakak dalam konteks ini. Jadi kita bisa, ini mahal sekali. Jadi jangan sampai udah musibahnya besar, ujiannya besar seperti ini, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat ibrah, kita nggak dapat pelajaran, kita nggak dapat lesson learn yang harusnya kita bisa lihat terpampang di hadapan kita. Itu poin ini sangat bisa kita gunakan untuk memilih pasangan yang tepat. Lalu yang kedua kita gunakan untuk mendidik anak kita, khususnya anak laki-laki, insya Allah ta'ala kalau Allah kasih anak laki-laki, agar bisa menjadi laki-laki sejati, agar menjadi laki-laki sejati.
ketiga, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan atau komunitas perempuan kita atau teman-teman wanita kita dengan menjelaskan harusnya begini loh, begini gitu loh. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan seperti itu dan kita tahu akar masalahnya. Ini masalahnya tuh gara-gara ini. Kenapa? Saya ngelihat sendiri. Tapi kita nggak usah buka aib. Ada itu dalam hati kita misalnya. Jangan bilang bokap gue juga begitu. Jangan. Tutup aib ayah dan kakak kita. Tapi pelajaran hidupnya dipegang dan diterapkan gitu loh dari ini. Kenapa sih begini? Oh ternyata ada kekeliruan di sini. Kenapa begini? Oh karena misalnya karena nggak belajar agama. Kenapa begini? Karena ibadahnya nggak oke. Kenapa begini? Karena treatmentnya salah waktu itu. Kenapa begini? Karena itu dikumpulin lalu jadi pelajaran mahal dalam hidup untuk kita dalam memilih dan untuk kita dalam mendidik dan kita dalam mengedukasi lingkungan sekitar kita. Mahal itu kan begitu kan. Ketika pengalaman seseorang itu adalah rasa sakit atau dizolimi, itu kan hendaknya melahirkan sebuah mentalitas atau sebuah prinsip, saya nggak boleh giniin orang karena saya tahu betapa sakitnya di seperti itu kan, ya nggak sih? Kan demikian gitu loh. Konteksnya dalam kasus ini gimana? Kalau Allah kasih kepercayaan saya punya anak laki-laki khususnya, saya akan didik dia sehingga dia tidak zolimi dan khianati istrinya atau wanita atau anak perempuan orang lain. Kenapa demikian? Karena saya tahu betapa sakitnya digitukan. Jadi saya harus jaga ini anak laki-laki untuk bertanggung jawab dan untuk setia kepada Allah, setia kepada sunnah Nabi SAW, lalu setia kepada akad yang sudah dia ucapkan. Jadi ini adalah pelajaran mahal. Makanya kalau kita lihat autobiografi orang-orang hebat, orang-orang sukses, kan nggak semua mereka dapat masa lalu yang bagus. Sebaliknya mendapatkan masa lalu yang buruk, tapi itu menjadi kekuatan. Saya nggak boleh giniin orang karena saya tahu rasanya. Saya nggak boleh lakukan ini kepada orang karena saya tahu sakitnya. Saya dan seterusnya. Dan akhirnya dia punya value, punya standar yang tinggi gitu loh. Karena dia tahu kalau digituin sakit, nggak boleh. Ini kan pelajaran mahal buat kita. Allah Ta'ala misal. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, apa hak dan kewajiban atau apa yang harus dilakukan seorang istri yang sedang dalam masa iddah karena diceraikan suami talak 2? Dan saya sebenarnya nggak mau buka aib suami nanti di persidangan, tapi apabila diperlukan misal untuk membela diri karena beliau pun membongkar aib saya atau untuk perjuangkan hak asuh, apakah boleh membuka aib suami kepada hakim dan pengacara? Hadirin Allah muliakan, wanita yang sedang ditalak atau sedang mengalami masa iddah di talak 2 itu masih berstatus sebagai istri dan masih berstatus sebagai istri. Pernikahan belum berakhir kecuali sampai masa iddah berakhir dan tidak dirujuk, maka pernikahan berakhir. Tapi kalau masih iddah tetap statusnya sama sebagaimana istri dan mendapatkan nafkah dan seterusnya. Adapun membuka aib suami
Kalau ditanya boleh nggak buka aib suami karena suami buka dan seterusnya, saran saya kalau kalau karena kecewa atau dendam atau ingin ngebalas, sebaiknya nggak jadi buka, dan Allah Maha tahu. Walaupun Allah berfirman dalam surat An-Nisa 148, la yuhibbullah al-jahra bis-su' minal qawli ila man dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Dalam surat An-Nisa 148 Allah berfirman, Allah nggak mencintai ucapan yang buruk yang disampaikan secara terang-terangan. Allah nggak suka ucapan buruk yang ditampilkan. Illa man dhulim, kecuali dari orang yang terzolimi. Jadi kalau dia terzolimi dia boleh itu. Namun yang terbaik itu nggak usah dibuka, kecuali kalau untuk maslahat. Di antara maslahat adalah anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Anak bersama pihak yang bisa mengasuhnya dengan benar. Dan kalau satu-satunya cara dengan menyampaikan itu, dan di waktu yang sama kita dizolimi, kita dibuka dan seterusnya, maka insya Allah nggak masalah. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah saya ini anak perempuan yang durhaka terhadap ayah saya sehingga saya sulit bertemu dengan jodoh saya? Sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu, 2015 ayah saya kepergok ibu saya sedang menerobos masuk ke rumah tetangga lewat pintu belakang. Tetangga ini adalah seorang istri yang sedang ditinggal kerja suaminya. Suaminya adalah seorang supir, jadi jarang pulang ke rumah. Kemudian ibu saya marah, namun saya memohon kepada ibu saya untuk memaafkan ayah saya. Saya dulu masih kurang paham soal perselingkuhan karena saya baru saja lulus SMA. Ayah saya meminta maaf kepada kami dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Setelah kejadian itu, ibu sakit-sakitan. Ketika dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan, ibu saya divonis kanker. Allah. Akhirnya beliau harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani kemo. Tahun 2017 ibu saya dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Kemudian 2018 ayah saya bergabung ke grup reuni SMP dia dulu. Dia menemukan kontak mantannya waktu SMP. Dan akhirnya terjadi lagi perselingkuhan. Saya dan kakak rumah saya menegur ayah dan perempuan itu. Mereka minta maaf dan janji tidak akan komunikasi. Namun sayangnya mereka berbohong, mereka tetap berkomunikasi lewat SMS. Ibu saya ngerasa sakit hati sekali, saya sebagai anaknya pun merasa sakit hati. Ibu saya menangis dan kepikiran terus menerus, sampai akhirnya penyakit kanker itu tumbuh lagi di tubuh ibu saya. Saya kesal dan jadi secara diam-diam saya menghubungi wanita itu lagi dan minta tolong berhenti berhubungan dengan ayah saya, tapi mereka masih tetap lanjut. Saya mencoba bilang ke ibu saya kalau mereka tidak berhubungan lagi, tapi yang namanya feeling seorang istri itu kuat banget. Saya bertanya kepada ayah saya, kalau dia meninggal apakah ayah akan menikah lagi? Lalu ayah saya menjawab dengan nada ketus, iyalah nikah lagi daripada aku zina. Di situ ibu saya sedih sekali, kondisi kesehatannya menurun sampai akhirnya ibu saya mengucapkan kata-kata perpisahan kepada saya. Saya menangis mohon kepada ibu untuk bertahan hidup demi saya. Kemudian ibu saya bilang ke ayah saya, ini loh kak anakmu, belum ditinggal aja udah nangis banget, gimana kalau ditinggal wafat beneran? Lalu ayah saya menjawab, paling cuma seminggu sedihnya, habis itu langsung lupa. Astagfirullahaladzim. Saya sakit hati sekali dengan perkataan ayah itu, tapi saya mencoba tetap tenang dan tidak melawan. Pada November 2021 ibu saya meninggal. Saya sedih sekali, tapi ayah saya sibuk bilang kalau dia mau menikah lagi. Saya bilang ke ayah saya tidak melarang ayah saya menikah lagi, asalkan ayah jangan menikah dengan perempuan yang sudah menyakiti ibu. Lagian perempuan itu juga masih punya suami. Alhamdulillah. Tahun 2022 saya kecelakaan, saya tidak bisa berjalan karena kaki saya luka parah. Saya tahu ini adalah kesalahan besar bagi saya karena telah meminta saudara sepupu saya yang sudah janda untuk merawat saya.
sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ayah saya minta berhubungan intim sama sepupu saya yang janda itu. Saya mengetahui Ustadz, tapi saya tidak berani menceritakan ke siapapun karena saat itu kakak perempuan saya lagi hamil muda. Dan dia itu pejuang garis 2. Setelah kejadian itu saya takut sama ayah saya sendiri, bahkan memegang tangan untuk salaman ke beliau pun saya takut diperkosa ayah saya sendiri, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ikut tinggal sama kakak saya. Panjang sekali. Setelah saya tinggal sama kakak saya, ayah saya berulang lagi, beliau mendekati mantan istri adik laki-laki almarhumah ibu, mendekati mantan istri adik laki-laki, mengajaknya menikah dan memutuskan hubungan dengan keluarga almarhum ibu. Tapi dia ditolak karena mantan istri adik laki-laki ibu itu sangat menghormati almarhum ibu saya. Saat itu rasanya saya malu sekali di depan keluarga besar almarhum ibu saya, tapi saya mencoba untuk berdamai. Kemudian karena saya tidak tinggal bersama ayah saya masih berhubungan dengan mantannya pun menceraikan suaminya demi menikah dengan ayah saya. Selama masa iddah 3 bulan, dia menikah dengan ayah saya secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami. Kemudian ayah saya mengancam saya akan dikeluarkan dari kakak jika saya tidak menerima perempuan itu. Tapi sudah sakit hati sekali sama perempuan itu, saya tidak bisa menerima dia jadi ibu tiri saya. Kemudian ayah bilang ke saya kalau saya adalah anak yang durhaka, dan ayah saya memutuskan hubungan dengan saya. Saya bingung sekali, apakah benar saya anak durhaka? Apakah karena ini saya sulit menemukan jodoh? Mohon jawabannya. Alhamdulillah di'afani wa ta'ala wa fadlani. Yang pertama, semoga Allah tolong penanya dengan pertolongan yang besar, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan yang kedua, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, apalagi penanya kan masih cukup muda atau masih dalam usia produktif. Yang ketiga, jangan sampai dosa orang lain membuat atau menghancurkan hidup kita. Jangan. Itu urusan ayah kita. Kita bangun kehidupan kita dengan iman dan dengan tauhid. Lalu berikutnya, insya Allah nggak ada hubungannya dengan sulit mendapatkan jodoh. Nggak usah dipikir. Apakah saya anak durhaka dengan konteks seperti ini? Insya Allah tidak. Dengan syarat kita tetap penuhi hak ayah kita. Penuhi hak ayah kita. Dan kalau bisa nasihati. Tapi yang pertama kali, selamatkan jiwa kita dulu, selamatkan mental kita dulu, kembali kepada Allah, optimis, dan harapan itu besar di ke depan. Insya Allah kalau kita jujur, yang dibutuhkan penanya jujur aja sama Allah. Intas tuki layas duka. Jika Anda jujur, Anda akan wujudkan, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ikhlas, minta pertolongan sama Allah, lalu berusaha di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu isi hidup dengan ilmu dan amal, dan cari lingkungan yang soleha, lingkungan yang positif. Cari lingkungan itu, move on dari ini. Dan doakan ibu kita. Maka wafatnya ibu kita harus menjadi semangat kita untuk jadi anak yang soleha, agar kita bisa doakan beliau dan mensupport beliau di alam barzakh. Optimis, dan Allah akan memberikan taufik kepada kita. Ini yang bisa disampaikan. Turut sedih dengan kondisi penanya, tapi Allah nggak tidur, Allah nggak lalai. Sekali lagi ingat pembahasan kita, Allah lebih cepat dari kebaikan kita dalam memberikan hidayah, memberikan taufik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, intan surullah yarsulkum, jika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita.
Jazakallahu khairan. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.